Kembali lagi di channel oke, kembali lagi masih bersama saya sih. Kita akan melanjutkan seri belajar kita tentang membuat blog dengan framework coordinator. Jadi di video sebelumnya ya, kita udah membuat proses untuk menambah postingan ya, dimana proses ini itu semua terjadi di controllers postingan di metode tambah atau di fungsi tambah. Jadi di video kita kali ini kita akan coba mengambil semua data postingan yang ada di database, kemudian kita tampilkan di sini atau proses read datanya gitu. Oke, kita langsung ke coding. Oke, sebelumnya kita buka dulu model postingan kita ya. Kemudian di bawahnya, di bawah fungsi insert, kita bikin fungsi baru, public function index get misalnya, public function get, di mana di sini kita akan return semua data dari postingan kita. Kita menggunakan query builder ya. Jadi query builder untuk select bintang from nama tabel di coordinator itu kita bisa tulis seperti dengan this ya, this db gitu, get. Nah, kemudian diikuti dengan nama tabelnya apa? Nama tabel kita kan tabel postingan. Tabel postingan gitu. Kemudian datanya kita mau dalam bentuk apa? Dalam bentuk objek atau array. Saya lebih suka dalam bentuk array, jadi maka saya gunakan result array gitu. Nah, jadi nanti di controller postingan kita tinggal panggil saja model postingan, kemudian panggil fungsi getnya untuk mengambil semua data gitu ya. Jadi di index ya, karena index kan controllers yang fungsi yang menghandle tampilan dari ini yang pertama sini ya. Jadi kita bisa panggil dari metode indeksnya. Di bawah sini kita bisa tulis bikin variabel data ya, kemudian kita ikuti dengan array supaya gampang. Kemudian kita panggil modelnya this postingan. Modelnya sudah kita load di constructs, kemudian kita aliaskan postingan gitu. Jadi kita sini di bawah sini kita bisa langsung tulis dengan this postingan, panggil modelnya, kemudian panggil metodenya apa get gitu. Get. Kemudian datanya kita parsing ke index gitu ya, karena kan index yang menghandle tampilannya. Atau sebelum kita tampilkan, kita coba dulu, kita dump ya, apakah benar masuk, apakah benar data postingan kita masuk. Kita bisa tulis seperti ini, var dump, kemudian diikuti dengan nama variabelnya apa, kemudian kita die supaya programnya mati, save, dan kita bisa reload kan. Dan di sini kita bisa lihat semua data dari tabel postingan kita berhasil kita ambil gitu. Jika sudah, kita bisa bikin tampilan untuk menampilkan datanya gitu. Nah, biasanya sih untuk menampilkan datanya itu kita gunakan tabel ya. Kemudian kita looping. Kita bisa bikin dalam card ini, dalam card body ini button untuk tambah beritanya. Nah, kita ke bawah, kita bisa bikin tabel. Ada ini tabel yang komponen yang udah predefined di Bootstrap. Kita bisa insersi dengan class tabel, kemudian saya mau tabelnya ada border, kita bisa tulis tabel border red gitu.
kemudian saya mau tabelnya itu ketika ada mouse di atasnya dia hover gitu, tabel hover gitu. Nah, kemudian baru bikin komponennya, height, tr. Baris pertama itu kita bisa kasih dengan nomor, kemudian nama postingannya apa, kategorinya apa, tanggal dibikin, kemudian aksi gitu ya. Di sini kita bisa tulis nama, kategori gitu. Kemudian tanggal dibuat, kemudian aksi. Nah, tbody. Nah, nanti di dalam tbody ini baru kita bisa looping data dari postingan kita tadi ya. Kita bisa tulis dengan buka tag PHP ya, kemudian for each variabel kita kirim tadi kan data variabel kita kirim kan postingan nih. Nah, ini postingannya akan kita looping di dalam tbody ini. Jadi kita bisa tulis postingan, baru kita aliaskan sebagai data, ketik 2. Sebelumnya tutup dulu for each-nya. PHP and for each. Seperti itu. Nah, kita bisa tulis tr untuk buka barisnya, kemudian td. Nah, pertama kita tulis dulu 1 di sini ya. Kemudian yang kedua itu nama postingan. Nah, ini kita bisa lihat di database kita. Jadi nama kolom itu nama, isi postingan, sama slug ID kategori. Jadi di sini kita bisa tulis, kita buka tag PHP echo ya, dengan PHP sama dengan data-datanya sama dengan itu shortcut atau dari singkatan dari PHP echo. Ya, kita bisa tulis ini data, kemudian nama, titik koma, jangan lupa. Kemudian selanjutnya kita ambil kategorinya, nah, data ID kategori, kemudian data tanggal dibuat baru ini aksi untuk di terakhir ya. Sekarang kalau saya kita reload, error, line 43 unexpected kind of file, line 43 ya, titik koma ya, and for each. Oke. Kurang D. Nah, ini terlalu dekat ya, kasih BR enggak perlu main-main mercin, kasih BR aja. Enggak mau. Jadi di Bootstrap itu kita bisa ada namanya margin top 2 mt. Kita bisa gunakan margin top saja. Nah, ada jarak. Oke, data kita sudah terlihat, sudah sama di database ya. Kita punya 2 postingan di sini dan di sini juga. Keluarnya sama 2 postingan. Nah, yang pertama akan kita perbaiki dari sini kan nomornya. Yang pertama ya, nomornya seharusnya kan di sini nomor 1, kemudian di sini nomor 2. Tapi kan karena ini kita masih hardcode ya, di sini masih dapatnya nomor 1 dari sini. Maka sininya sama, kemudian kita
kita mau nampilin nama kategorinya. Ya, sini yang keluarkan masih ID kategori. Kemudian tanggalnya. Tanggalnya kan ini kan masih random ya. Gitu. Nah, nanti kita akan coba tampilkan sesuai dengan ya yang seharusnya. Nah, untuk nomor itu kita bisa kita bisa akali dengan membuat variabel baru ya. Misalnya saya bikin variabel nomor gitu sama dengan 1. Nah, kemudian di sini saya bisa panggil variabel nomornya gitu. Nomor, kemudian kita ikuti dengan tanda increment supaya nanti nomornya ini otomatis bertambah ketika loopingnya bertambah gitu, looping di for each nya. Oke, sudah 1, 2. Selanjutnya ID kategori. Nah, jadi di ID kategori ini secara apa ya, cara base praktisnya itu kita bisa pakai dua cara untuk mengambil nama kategorinya. Yang cara yang pertama itu kita bisa menggunakan join, operasi join dari database dari query kita. Nanti kita akan menjoin dari tabel postingan dengan tabel kategori gitu. Dan cara yang kedua itu kita bisa ambil semua data kategori dari tabel kategori, kemudian kita looping di view. Setelah ketika dia looping, kita bikin kondisi jika ID dari kategori ini sama dengan ID yang looping dari postingan, maka kita tampilkan gitu. Nah, karena cara yang menggunakan operasi join dari MySQL ini agak lumayan susah bagi pemula ya. Jadi di sini kita akan mempraktekkan cara yang kedua. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja kita coba. Nah, jadi yang pertama itu kita perlu data kategori. Nah, kita bisa copy saja dari fungsi tambah yang operasi atau model yang mengambil semua data kategori kita. Baru datanya kita parsing ke indeks dan sudah. Nanti di indeksnya kita bisa tulis seperti ini. Nah, di kolom kategorinya di sini kita bisa hapus. Nah, di sini kita bisa bikin looping kedua gitu. Jadi sekali lagi ini bukan best practice-nya, lebih baik itu menggunakan fungsi join, tapi ini kita bisa gunakan untuk menjadi basic lah gitu ya. Kalau menggunakan fungsi join itu agak sedikit membingungkan. Nanti mungkin kita akan kedepannya mungkin kita akan coba mempraktekkan bagaimana menggunakan fungsi join tadi. Jadi di sini saya bisa tulis seperti ini kategori ya, SK misal, kelupaan for each ya, for each ya. Titik 2 baru n for each. Oke. Nah, ketika dia looping, kita bisa bikin kondisi. Kita bikin kondisi dahulu if, kemudian php and if pgp pgp dong. Oke. Nah, sementara dia looping kita bisa cek kondisi seperti ini. Jika ya ID dari postingan kita ya, ID kategori gitu, itu sama dengan ID dari tabel kategori kita gitu. Nah, jika sama itu kita tampilkan datanya. Jadi kita bisa tulis seperti ini, php echo ya. Kita
tuliskan ya, kita lihat nama tabelnya apa, tabel kategori, nama kolom, nama kategori. Di sini ID kategori, nama kategori. K, nama aja. Nama aja. Nama kategori. Nama kategori. Kategori. Oke, seperti itu. Nah, jika tidak ada apa-apa maka jangan tampilkan apa-apa. Else-nya kita kosongin aja seperti ini. Oke. Sekarang kalau misalnya kita refresh, seharusnya ini kategori. Ini yang nampilin bukan ID-nya lagi, tapi udah nama dari kategorinya. Oke, bener kan? Udah nampil nama dari si ID kategorinya. Oke, tapi saya akan menambah sedikit styling span. Jadi ada kelas predefined komponen bootstrap itu namanya badge gitu. Badge info. Jadi ini kita akan wrapping tulisan kita itu dengan warna ya, supaya lebih enak lah dilihat. Oke, seperti ini. Selanjutnya nomor sudah, kategori sudah. Selanjutnya kita akan mengconvert nih detik saat kita membuat postingan ini ke tanggal yang bisa dibaca manusia lah, bahasa gampangnya gitu. Jadi untuk membuatnya itu kita bisa cut saja. Untuk bikinnya itu kita bisa menggunakan fungsi date dari PHP, kemudian diikuti dengan format date-nya apa. Misalnya saya mau formatnya itu pertama itu hari, day, kemudian diikuti dengan D kecil untuk tanggal, kemudian M besar untuk supaya yang keluar mount-nya itu bukan 08 untuk bulan Agustus, tapi tulisan Agusnya gitu. Kemudian Y besar untuk mendapatkan full years, bukan kalau misalnya untuk 2020 hanya 20, tapi yang keluar tetap 20 bukan 20 saja. Nah, kemudian diikuti dengan ini detik saat ini. Nah, detik saat ini tadi kan kita dapat dari tabel dari tanggal dibuat dari tabel kita yang dari kolom tanggal dibuat dari tabel postingan kita. Jadi kalau misalnya kita refresh, kita dapat tanggal yang bisa dibaca gitu ya. Misalnya Sunday tanggal 3 bulan Mei tahun 2020. Oke. Selanjutnya aksi. Di aksi ini yaitu biasanya kita punya 3. Kita punya 3, kita bisa bikin kelas misalnya button info, button small, button sm. Ini untuk detail misalnya. Kemudian kita punya edit dan hapus. Gitu. Untuk edit itu kita bisa gunakan button warning, dan hapus itu kita bisa pakai button danger. Nah, oke, keluar. Oke, jadi kita sudah bisa menampilkan nge-get semua data postingan kita, dan kemudian kita tampilkan di indeks dari postingan kita. Kita coba dulu tambah postingan ya, misalnya ini postingan ke-3, apakah benar prosesnya. Kemudian saya mau ini opini, ini isi postingan 3 gitu. Simpan, dan postingan berhasil ditambahkan dan masuk. Ini postingan 3, nomornya juga, kemudian tanggal dibuatnya juga. Oke, jadi mungkin itu saja video kita kali ini. Di video selanjutnya kita akan coba mengimplementasikan bagaimana mengambil satu postingan kemudian kita tampilkan. Kita akan mengaktifkan button dari detail ini gitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik
klik like dan subscribe, dan jangan lupa share jika video ini bermanfaat, agar kita semua sama-sama bisa pintar gitu. Oke, see you next time, and jangan lupa tetap di rumah.